negara maritim, tapi masih banyak dari kita. And I said, baby. Oh, maaf. Ini waktunya sudah dimulai ya? Mohon maaf Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman. Barusan saya tidak sadar dengan keadaan sekitar saya. Dan saya telah menghabiskan 20 detik waktu berharga saya cuman karena scrolling media sosial. Teman-teman ada yang memiliki kebiasaan seperti saya? Ada? Oke, ternyata saya tidak sendiri. Tapi sadar nggak teman-teman? Ini baru efek kecilnya loh. Bagaimana jika ada efek yang lebih besar? Banyak orang-orang di luar sana bahkan curhat di media sosial. Ada yang merasakan gangguan tidur. Ada yang merasakan emosi stres yang tidak stabil. Stres yang berlebihan hingga tingkat kecemasan atau anxiety. Perlu diketahui bahwa kini Indonesia memiliki 143 juta pengguna media sosial, yang mana itu setara dengan setengah dari total populasi masyarakat Indonesia. Dengan rata-rata waktu per bulan yang dihabiskan untuk scrolling media sosial adalah hampir mencapai 40 jam. Bayangkan, jika setengah dari populasi masyarakat Indonesia itu memiliki resiko untuk terkena gangguan kesehatan mental. Berdasarkan survei yang dilakukan juga, terdapat 3 gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan di Indonesia. Dengan peringkat pertama yaitu stres, kemudian diikuti dengan gangguan tidur dan juga kecemasan. Dan tiga-tiganya ini memiliki benang merah terhadap satu kebiasaan yang kita semua tidak bisa bantah, kita sering melakukannya. Namun kita masih anggap sepele, yaitu doom scrolling. Maka dari itu, saya, Thalita Frialginanuha dari Institut Teknologi 10 November ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyadari bagaimana yang awalnya ini terasa seperti sebuah pelarian berubah menjadi kerusakan mental bagi kita, generasi muda. Mari kita selami lebih dalam bagaimana doom scrolling ini bisa memengaruhi kita bahkan di level fundamental, yaitu otak kita. Ketika kita terus-menerus terpapar konten katastrofik atau konten negatif, maka ini bisa memicu aktivitas amigdala yang berlebihan, yang dimana bisa meningkatkan hormon stres kortisol itu naik 27% lebih tinggi daripada stres akademik biasa. Dan aktivitas amigdala ini yang bertanggung jawab untuk merespon fight or flight itu menjadi tidak terkendali. Akibatnya kita berada di mode yang siap siaga secara terus-menerus. Tapi bukan untuk bertahan hidup, melainkan kecanduan dari informasi negatif. Dampaknya juga bisa dilihat secara nyata. Bagi kita mahasiswa, teman-teman pasti pernah melakukan tindakan menunda-nunda dari tugas yang dikerjakan. Banyak ya yang mengangguk. Dan ini terbukti juga ada korelasinya dari doom scrolling itu dengan tindakan menunda-nunda atau prokrastinasi. Dan ini kita lebih memilih untuk mencari hiburan di media sosial daripada mengerjakan tugas-tugas yang kita rasa itu lebih berat. Dan ini juga dibuktikan dengan fenomena popcorn brain yang dimana kita sering terus-menerus menerima konten dengan durasi cepat atau rangsangan cepat, maka hal itu akan memengaruhi kita untuk sulit fokus terhadap materi yang lebih kompleks, seperti materi pembelajaran. Hal ini juga bisa memperparah kita bukan hanya di aspek akademik, tapi di aspek paling krusial kita sebagai makhluk sosial, yaitu interaksi sosial. Yang dimana ketika kita bertemu dengan rekan sejawat, kita melakukan diskusi dan juga obrolan, kita baru saja terpapar konten yang baru saja kita lihat, akan sulit untuk berempati dan juga terlibat dalam obrolan tersebut. Dan hal ini juga dibuktikan dengan penelitian bahwa semakin tinggi kita melakukan tingkat doom scrolling, maka semakin tinggi juga kita akan cenderung untuk menarik diri dari pergaulan. Dan hal ini bisa memperparah rasa kesepian kita, bahkan memiliki resiko depresi. Karena dampaknya yang sangat signifikan, maka kita perlu solusi yang sepadan. Maka dari itu, saya membawakan pendekatan komprehensif berupa TIR Project. Teknologi, intervensi, dan regulasi. Kita mulai dari yang paling dekat dengan permasalahan, yaitu teknologi. Dengan adanya intervensi teknologi, yaitu melalui adanya fitur jam hening digital. Kalau teman-teman tahu, ada aplikasi pengunci akses
ke media sosial ketika kita melakukan jam pelajaran berlangsung. Konsepnya sama seperti itu. Ini bisa diterapkan dan pernah juga diuji coba di Indonesia, di universitas salah satu di Indonesia, dan hasilnya efektif menurunkan durasi doom schooling hingga 54%. Kemudian, dengan terjadwalnya Digital Detox Week juga bisa membantu kita untuk mengurangi aktivitas digital, yang dimana dilakukan setiap 1-2 minggu di setiap semesternya, yang aktivitasnya diisi dengan aktivitas sosial berbasis hobi, refleksi diri, dan juga digital hygiene. Dan ini juga signifikan menurunkan penggunaan media sosial. Kemudian, literasi digital, yang dimana bisa diterapkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Skema ini bisa memiliki skema yang hampir mirip dengan yang ada di Amerika, pernah dilakukan dan berhasil, yaitu Digital Citizenship Curriculum, yang berisi 3 materi, etika digital, pelatihan untuk guru, dan juga workshop untuk orang tua. Selain itu, kita juga perlu diperkuat oleh regulasi yang dimana berlaku untuk platform digital. Melalui adanya regulasi untuk fitur pembatas, kita sebagai user bisa tahu bagaimana konten itu terus bersebaran di beranda kita. Dan kita juga bisa memakai fitur pembatas ini sebagai pelacak waktu yang dihabiskan ketika kita scrolling media sosial. Dan kita juga bisa menetapkan batasan. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu tahu bagaimana konten itu bisa terus bermunculan di beranda kita. Yaitu saya mendukung juga adanya transparansi algoritma yang dimana kita sebagai user bisa tahu bagaimana konten itu dikurasi dan juga mengetahui algoritma dari media sosial itu sendiri. Setelah adanya teknologi dan juga regulasi yang membantu dari luar, maka intervensi psikologis membantu dari dalam. Bagi kalian atau teman-teman yang sudah terlanjur kecanduan doom schooling, maka diperlukan adanya pendekatan kognitif, yaitu CBT kelompok. Dengan adanya CBT kelompok itu, kita bisa tahu, identifikasi bagaimana ciri-ciri dari konten itu bisa mempengaruhi pola pikir kita, dan mengganti konten itu, rutinitas kita menjadi yang lebih sehat, yaitu mindfulness atau meditasi. Dan yang terakhir, tidak semua orang mau untuk berkonsultasi secara terbuka. Maka perlu adanya dukungan komunitas dari pendukung pemulihan agar kita bisa terus berkonsultasi dan merasa didampingi walaupun saat bahkan tidak ingin dikenal. Tentunya TIR Project ini tidak bisa berjalan sendirian. Perlu adanya beberapa dari stakeholder yang berkolaborasi menjadi satu. Yaitu yang pertama, lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan ini berperan dalam intervensi teknologi dan juga psikologis. Kemudian adanya lembaga pemerintah yang dimana dia berperan dalam intervensi regulasi. Kemudian perusahaan media sosial. Mereka sebagai penyedia platform tentunya bertanggung jawab juga atas penyediaan ruang digital yang lebih sehat dan aman untuk user atau pengguna dari krisis kesehatan mental. Kemudian yang terakhir yaitu generasi muda kita sendiri. Kita perlu sadar dan harus membawakan solusi ini dan mau untuk mengimplementasikan solusi yang sudah diterapkan. Dari berbagai solusi yang sudah dibawa, tentunya kita bisa melihat dampak yang signifikan, yaitu generasi muda bisa kembali menemukan fokusnya dan juga meningkatkan produktivitas akademik. Selain itu, kita juga memiliki kesehatan mental yang lebih aman dan coping mechanism yang lebih sehat. Dan pada akhirnya terbentuklah generasi muda yang lebih sehat mental dan produktif. Doom schooling bukan hanya tentang kita menghemat waktu, tetapi ini investasi jangka panjang demi generasi muda dari keselamatan krisis kesehatan mental. Maka dari itu, layar boleh membius pandangan, namun mental harus tetap jadi pandangan. Putuskan lingkaran ini demi jiwa yang lebih berarti. Saya Talita, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 13. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilahkan. Baik ya, Talita tadi beberapa temannya menyampaikan topik yang kira-kira berhubungan ya. Ini doom scrolling ya. Iya Bapak. Kalau dilihat
arsitekturnya nih bagian mana dari digital addiction ini? Bisa dijelaskan? Kecanduan digital nih di sisi sebelah mananya gitu? Baik, untuk aspek kecanduan digital itu terjadi ketika kita terus-menerus men-scrolling media sosial. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika saya tidak sadar dengan keadaan sekitar, saya terus-menerus scrolling media sosial, bahkan sampai tidak sadar dengan keadaan sekitar. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa kita mulai kecanduan dari media sosial, bahkan kita tidak sadar atau merasa ada empati atau adaptasi di sekitar kita, seperti itu. Apakah yang doom scrolling ini mulai dipicunya dari kecanduan digital dulu? Atau Iya. tiba-tiba dia kan scrolling ini kan kecanduan tapi dia spesifik kan ke arah berita-berita Media sosial. negatif ya yang orang lain sebenarnya menghindari tapi itu menjadi suatu passion bagi dia gitu ya. Baik. Ya, silakan. Mohon maaf, izin mengkonfirmasi bahwa tadi kecanduan digital doom scrolling ini apakah dimulai dari Dipicu doom scrolling? dimulainya dari digital addiction dulu gitu. Oke. Doom scrolling ini tentunya dimulai dari kecanduan digital yang dimana digital itu di dalam dunia digital adanya media sosial. Nah, lebih spesifiknya dari doom scrolling ini kecanduan dari media sosial yang dimana dulu dan sekarang itu kan beda. Media sosial dulu mungkin belum ada Instagram atau seperti TikTok, itu kita scrolling, itu seperti YouTube atau seperti Facebook, itu kan tidak banyak scrolling. Nah, tetapi ketika sudah ada seperti TikTok atau Instagram yang dimana dia kontennya lebih banyak scrolling, maka itu yang bisa dikatakan bahwa dia kecanduan scrolling. Karena kecanduan scrolling ini sebenarnya istilah yang dimana kita tuh terbiasa untuk scrolling dari HP kita karena kecanduan dari media sosial itu. Apakah kalau saya hobinya ngelihat di Shopee gitu masuk kategori ini? Tiap hari gitu, periksa-periksa gitu, belanja gitu. Baik, kalau dari Shopee itu kan sebenarnya basisnya bukan media sosial, tetapi media berbelanja. Nah, dari situ bisa apabila kita terus kecanduan, nah itu bisa saja kecanduan doom scrolling, tapi aspeknya itu beda. Jadi bisa menyebabkan sepertinya ada doom spending dan lain-lain, seperti itu. Kenapa kok masalah ini menurut Anda ini kritikal dan harus diselesaikan gitu? Kenapa gitu? Baik, mungkin dimulai dari diri saya sendiri. Kenapa saya mengangkat topik doom scrolling ini? Saya 3 tahun yang lalu itu bisa tidur normal, seperti jam 10, jam 11 itu sudah bisa tidur. Tapi 3 tahun kemudian ketika dimulai awalnya COVID, yang dimana kita lebih sering melakukan digitalisasi, lebih sering melakukan sesuatu tuh melalui digital. Dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah juga. Jadi pelariannya adalah scrolling media sosial. Nah, dari situ mempengaruhi bahkan psikis saya sampai sekarang yang saya baru bisa tidur itu jam 4 pagi. Bahkan di situ saya masih terpapar oleh layar. Nah, saya juga riset ke orang-orang lain bahkan di sekitar saya apakah mereka memiliki kebiasaan yang sama. Ternyata mereka banyak yang relate juga dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang memiliki kebiasaan seperti itu. Dan saya melihat lagi data sebenarnya seberapa banyak sih pengguna dari media sosial di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari satu dunia, waktu itu saya pernah baca itu sangat banyak sekali dan hampir rata-rata 50% ke atas di setiap negara itu pasti menggunakan media sosial. Di Indonesia sendiri itu setengah dan tahun lalu itu bahkan bisa mencapai 70%. Tapi di tahun ini 50%. Mungkin karena adanya beberapa regulasi dan lain-lain. Karena itu dihitung dari menggunakan media sosial. Nah, menurut saya ini tuh merupakan permasalahan yang kita semua itu relate dan bisa berdampak gak hanya cuman di hal-hal kecil, tapi juga di hal-hal yang besar dan bisa memarahi kegangguan kesehatan mental kita sendiri. Seperti itu. Silakan, Kang Maman. Baik, saya mulai dari sini. Fitur-fitur yang ada di intervensi kebijakan itu sudah tersediakah atau belum? Sehingga yang lebih dibutuhkan saat ini adalah regulasinya atau ada yang lain?
Baik, sebenarnya untuk fitur pembatas ini di beberapa media sosial itu sudah ada. Dan juga transparansi algoritma itu ada, tapi tidak semua perusahaan media sosial menerapkan. Nah, di sini dibutuhkannya ada regulasi yang kuat untuk menstandarisasi dan mewajibkan setiap perusahaan media sosial harus ada fitur-fitur dan juga transparansi algoritma itu. Intervensi negara di regulasi, apakah tetap seperti sekarang saja atau mau setegas negara Cina? Nah, untuk setegas yang saya tahu seperti kan di Cina, di Australia itu kan sampai membatasi penggunaan, misalnya di Australia itu 14 tahun ke bawah itu tidak boleh menggunakan media sosial. Nah, di sini menurut saya dari sini itu kita lebih mempertegas regulasi bahwa setiap perusahaan media sosial itu harus adanya standarisasi dari fitur pembatas dan juga transparansi algoritma. Kenapa? Karena di masa depan bisa saja perusahaan media sosial itu mengubah fitur-fitur tersebut demi seperti mengejar engagement ataupun karena adanya suatu hal yang lain. Makanya dari itu di Indonesia perlu adanya standarisasi dan juga diwajibkan terkait fitur ini dan juga transparansi sehingga masyarakat Indonesia bisa terbantu untuk mengurangi penggunaan scrolling media sosial itu sendiri. Oke, kamu tadi nyinggung soal literasi digital. Digital citizenship curriculum. Baik. Itu diterapkan dengan mata pelajaran baru, kalau iya di tingkat mana dimulai, atau dimasukkan ke mata pelajaran yang sudah ada sehingga tidak membebani lagi kurikulum kita yang sudah sedemikian bertumpuk. Nah, untuk digital citizenship curriculum kan terisi dari 3 materi, yaitu pertama etika digital, kemudian pelatihan untuk guru dan juga workshop untuk orang tua. Nah, untuk literasi digital, etika digital ini dimasukkan ke dalam kurikulum digital, literasi digital yang sudah ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu sudah ada literasi digital, Gerakan Nasional Literasi Digital. Dan di situ kan berisi etika-etika digital dan juga penggunaan digital dan lain-lain. Nah, materi etika digital ini dimasukkan ke dalam kurikulum itu karena yang ada di literasi digital saat ini itu belum membahas bagaimana ciri-ciri konten itu konten yang istilahnya tidak bermanfaat bagi mungkin dia anak kecil maupun anak dewasa, dan dari situ juga perlu adanya pembelajaran atau seperti materi terkait transparansi bagaimana konten itu terus-menerus bisa muncul di beranda kita sehingga kita itu tidak terpicu untuk selalu menciptakan ekosistem beranda yang seperti itu. Nah, Oke, lanjut aja. Oke, baik. Kemudian yang kedua kan ada pelatihan untuk guru dan juga workshop untuk orang tua. Nah, itu baru diberikan materi yang baru seperti itu. Artinya 4 pilar literasi digital di Gerakan Nasional Literasi Digital, digital skill, digital ethics, digital culture, digital safety, itu 4-empatnya harus serentak masuk ke dalam kurikulum. Iya, ditambah. Bukan sekedar gerakan. Iya, ditambah dengan materi etika digital yang dari solusi ini. Oke, satu terakhir tadi, yang soal digital detox, kan ada 3 programnya tuh, yang hygiene, yang self reflection, dan screen time management. Kira-kira regulasinya seperti apa ya? Regulasi untuk digital detox ini. Baik, jadi untuk regulasi di digital detox week ini akan diterapkan di lembaga pendidikan di level SD sampai PT atau perguruan tinggi. Sehingga digital detox ini harus dilaksanakan 1-2 minggu di setiap semesternya, yang dimana diperbanyak aktivitas sosial dan juga materi-materi yang sudah disebutkan tadi. Jadi bentuk kebijakannya adalah penerapannya di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan. Ya. Oke, makasih. Halo Talita. Halo Ibu. Ya. Pertanyaan saya terkait transparansi algoritma yang harapannya itu diberikan oleh produsen dari sosial media ya. Iya, benar. Transparansi algoritma seperti apa yang di-expect? Baik, transparansi yang diekspektasikan di sini adalah transparansi berupa sistem rekomendasi yang digunakan dalam media sosial itu. Jadi dalam membuat dalam mekurasikan konten-konten yang ada di beranda di setiap pengguna, itu kan menggunakan sistem rekomendasi, yang dimana itu berdasarkan perilaku pengguna atau mungkin dari cara like dan juga share dan lain-lain. Nah, itu perlu adanya transparansi terkait hal tersebut, dan juga perlunya adanya transparansi untuk diaudit di lembaga pendidikan, lembaga pemerintah seperti itu.
Oke, berarti terkait produsen yang berkaitan dengan sosial media, katakanlah seperti TikTok, Instagram, ataupun Facebook misalnya, ataukah sosial media yang lain, itu mereka menganggap itu sebagai dapur mereka. Baik. Sebatas mana ekspektasi transparansi itu tanpa melanggar prinsip bisnis? Baik. Sebagai terbentuknya kebijakan pasti adanya pro dan kontra. Seperti apalagi ini menggait perusahaan media sosial besar seperti TikTok dan lain-lain. Namun di sini yang diekspektasikan itu bukan membuka dari dapur mereka karena algoritma dari dapur mereka itu pasti ada sendiri. Yang diekspektasikan adalah berupa sistem rekomendasi tadi, yang dimana sebenarnya sistem rekomendasi ini sudah banyak bermunculan di di internet. Bagaimana sistem rekomendasi itu macam-macamnya dan lain-lain. Nah, di sini yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan media sosial itu menggunakan sistem algoritma rekomendasi yang seperti apa. Dan juga dari situ kan kita memikirkan dari sisi bagaimana agar bisa melindungi kesehatan mental dari penggunanya. Sehingga di sini kita bukan untuk membatasi, tetapi kita bertujuan untuk menciptakan ekosistem ruang digital yang lebih sehat, seperti itu. Terkait transparansi yang dilakukan oleh Meta Group ya, di mana kita menggunakan Instagram sama Facebook, yang saya tahu Mark Zuckerberg itu sudah pernah ada dalam kondisi dia diadili oleh pemerintah di mana ada banyak aspek-aspek pemerintahannya dan itu dipublish. Baik. Menurut pendapat Thalita seperti apa? Apakah itu cukup transparan? Kemudian yang bertanya pun juga di sisi pemerintahan Amerika Serikat itu dari berbagai bidang, berbagai usia, berbagai sektor juga. Apakah transparansi yang diberikan oleh Meta itu sudah cukup atau ada ekspektasi lain? Baik, untuk yang di Amerika tersebut menurut saya sudah cukup. Tapi yang saya lihat di Indonesia itu masih belum diterapkan karena saya pernah membaca satu berita terkait DPR RI itu pernah mendorong Kominfo untuk menerapkan transparansi algoritma yang mencontoh seperti Amerika dan juga Cina atau Australia, tetapi dengan batas yang wajar itu tadi. Sehingga dari sisi perusahaan media sosial dan juga dari sisi pengguna yaitu masyarakat Indonesia sama-sama diuntungkan seperti itu. Berarti kondisi terkait regulasi itu sudah dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia ya? Untuk regulasinya secara eksplisit belum ada, Ibu. Tapi sudah dan dalam proses diusahakan oleh kementerian? Untuk proses diusahakannya yang saya lihat, saya baca sejauh ini belum ada tindak lanjut sehingga seperti pemberitaan bahwa DPR RI itu mendorong adanya transparansi seperti itu. Oke, baik. Yang saya tanyakan selanjutnya adalah terkait UU ITE yang ada di Indonesia. Menurut Thalita, apakah UU ITE itu cukup atau perlu ada perubahan? Untuk perubahan menurut saya tidak perlu, karena di UU ITE itu lebih dijelaskan bagaimana pemerintah itu perlu mengikuti pengembangan teknologi dan lain sebagainya dan juga tentang teknologi yang ada saat ini. Nah, di sini kan yang saya bahas terkait algoritma spesifik dari perusahaan media sosial itu sendiri. Jadi perlunya adanya penambahan yang lebih jelas dan juga spesifik seperti itu. Kemudian yang terkait fokus, apakah ini untuk keseluruhan ataukah hanya fokus ke kelompok rentan yaitu remaja dengan gangguan berat sama kecanduan? Nah, fokus yang dimaksudkan di sini adalah mengembalikan fokus dalam hal akademik, terutama kita sebagai generasi muda yang ada di rata-rata masih dalam pendidikan. Karena kebanyakan di kasusnya juga karena media scrolling itu banyak sekali murid-murid ataupun mahasiswa yang tidak bisa fokus bahkan pada saat jam pelajaran. Nah, dari adanya TIR project ini, maka itu juga bisa memberikan dampak di hal tersebut. Seperti itu, Ibu. Berarti ada yang mendampingi ya? Apakah pendamping itu berupa psikolog, konselor, ataukah trainer yang kompeten? Sudah cukup enggak yang ada di Indonesia? Baik, kalau untuk yang mendampingi itu berarti masuk ke intervensi psikologis, yang dimana ini ditujukan untuk mereka yang sudah kecanduan. Nah, untuk CBT kelompok itu tentunya memerlukan psikologis yang sudah profesional. Sedangkan untuk komunitas itu bisa dilakukan oleh layanan konseling ataupun psikolog. Nah, kemudian untuk kesediaan di Indonesia itu menurut saya sudah cukup dan
di tier project ini dilakukan secara bertahap dan juga modular, sehingga di sini kita juga bisa menggait komunitas-komunitas di luar untuk berkolaborasi dengan pemerintah yang menginisiasi adanya komunitas pendukung ini dan juga bisa membantu dalam hal CBT kelompok, seperti itu. Oke, dari saya cukup. Terima kasih Talita. Sama-sama Ibu. Masih ada ya? Oke ya, dari saya sedikit lagi ya Talita. Ini kan judulnya spesifik ya, mahasiswa ya. Baik. Ini ada program di depan ini. Kalau saya tarik ke bawah kan ada yang lebih muda lagi ya, yang mengalami hal yang sama, kecanduan juga digital. Apakah program ini perlu modifikasi untuk yang kelompok bawah sini atau memang begini saja sudah cukup gitu? Baik, izin mengkonfirmasi kembali bahwa sebenarnya tier project ini tidak hanya mencakup pada mahasiswa saja, tetapi lembaga pendidikan di seluruh level dari SD hingga perguruan tinggi. Karena di sini kan yang ditargetkan adalah generasi muda dan saya juga menyadari bahwa jika ditargetkan hanya pada mahasiswa, mahasiswa itu hanya sekian persen dari total remaja yang ada di Indonesia. Sehingga saya memerlukan bahwa tier project ini harus ditujukan kepada generasi muda atau remaja, seperti itu.